Terakhir pembahasan kita di Quran surat Al-Jumu'ah sampai ayat ke berapa? Ayat ke 5, 6. Kemudian makharijul huruf yang kita latihkan sampai mana terakhir? Huruf apa? Ha. Ha. Abata saja ha. Kho sudah. Kho. Dal. Nah, kita coba dua huruf. Kemarin kita sudah lafalkan huruf ha yang keluar dari makharijul huruf al-halqa, tenggorokan bagian tengah, wasatul halqi, huruf ha yang kita sering menyebutnya dengan ha tipis. Nah, untuk membedakan ha tipis, ha tebal mungkin yang sejauh ini kita sebut. Jadi kalau nanti kita bisa memahaminya, perbedaan ha tipis dan ha tebal tanpa harus menyebut ha tipis dan ha tebal, silakan disebut dengan sebutan yang lain. Misalnya sebutnya ha tengah tenggorokan, itu ha yang tipis, ha tengah tenggorokan. Ha yang sering kita sebut tebal itu ha yang pangkal tenggorokan. Karena kalau misalnya kita menyebut tebal tipis sebetulnya tidak tepat juga. Karena sebutan tebal tipis, tarkik tafkhim itu adanya pada huruf ra, pada huruf isti'la, ada pada huruf atau lafdzul jalalah, baru ada pembahasan tarkik tafkhim, tebal tipisnya. Tapi kalau misalnya huruf ha dan ha, sebetulnya itu bukan tebal tipis. Tapi kalau untuk memahaminya ternyata lebih mudah tebal tipis, ya silakan aja. Yang penting dibedakan bunyinya. Jangan kita menyebut ini apa ha tipis, begitu yang keluar ha. Bismillahirrahmanirrahim, rahim. Kalau kita melafalkannya rahim, nah itulah ha yang pangkal tenggorokan, seharusnya tengah tenggorokan. Rahim, ar-rahmanirrahim. Nah, ya sampai kita menyebut ketika ditanya, ini tebal apa tipis? Tipis. Apa yang keluar? Him. Keliru jadinya. Kemudian sebaliknya, kalau kita menyebut hak tebal bukan, nah ini bahayanya kalau kita nyebut hak tipis tebal. Bahayanya karena kita menduga, oh iya berarti tebal nih, sehingga keluarnya jadi perlu effort. Misalnya ihdina, wah keliru lagi. Ihdina yang seharusnya keluar dari pangkal tenggorokan biasa aja, ihdina, ihdina. Gara-gara terobsesi dengan sebutan hak tebal, keluarnya jadi ihdina. Nah, dan itu banyak, saya masih sering mendengar. Apalagi misalnya kebanyakan ibu-ibu pengajian misalnya kan sering kedengaran tuh di speaker misalnya. Baca Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, berlebihan. Alaihim biasa aja. Kayak kita biasa menyebut yang sering kita bilang hitam, jauh, haus misalnya. Biasa aja. Nah, justru yang perlu kita fokuskan itu hak tipisnya. Ihdina atau misalnya rahmani, rahmani. Nah, kemarin tebal tipis sudah kita bahas. Sekarang coba masuk ke huruf kho. Huruf kho. Kho itu ada di bagian tenggorokan, sama-sama di tenggorokan, cuman tenggorokan yang paling atas. Jadi kalau kita bagi 3 tenggorokan ini bagiannya, yang bawah itu hamzah sama ha. Ha. Coba rasain. Hamzah nih. Seharusnya ha keluar dari tempat yang sama. Ha. Jadi nggak usah effort. Ha, nggak usah. Ha. Harusnya sama. Ha. Nah, itulah tempat huruf ha dan a. Di bawah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Nah, yang kita sebut ha tipis itu tengah-tengah. Tengah-tengah. Ha barengan sama ain. Nah, effortnya sama tuh. Ha, a. Coba. Yang tipis dulu. Ha. Ha. Enggak usah disebut fathahnya, gini aja. Itu ha tipis. Tengah tenggorokan. Ain seharusnya sama. A. Dapat bedanya? Jadi beda a dan a, beda ha dan ha.
Nyambung? Yang a dan ha itu tengah-tengah. Yang h dan a itu pangkal tenggorokan. Nah, kemudian kho itu yang atas. Bagiannya bareng dengan huruf ghain. Jamaah nyebutnya ghain apa ogen? Hah? Nggak ada ogen. Nggak ada, jangan nyebut ogen. Jadi kalau huruf hijaiyah kita nyebut ogen, emang di Arab ada huruf o. Ogen dari mana tuh? Kalau oren baru ada di Indonesia. Jadi yang betul sebutannya ghain. Ghain bukan ogen, ghain. Nah, tempatnya di tenggorokan paling atas. Jadi tadi yang paling bawah ada ha sama a. Tengah ada ain sama ha. Atas ada kho sama lo. Coba kho. Kho. Kalau bisa suaranya tidak seperti orang ngorok, kalau bisa jangan seperti orang ngorok. Itu berlebihan juga. Orang ngorok gimana? Kayak orang mau buang reak tuh, gitu ya. Usahain jangan sampai seperti orang ngorok. Biasa aja. Kho, kho, kho. Coba kho, lo, loin, kho. Tenggorokan bagian atas. Nah, menariknya keenam huruf tenggorokan ini kho, lo, ha, a, loin. Apa paling bawah? Ha sama a. Ha sama a. Keenam huruf ini adalah huruf izhar. Nyambung? Keenam ini adalah huruf izhar. Ha, a, ha, a, kho, lo. Keenamnya adalah huruf izhar. Nah, kaitannya apa? Jadi kita bisa mengingat nih, keenam huruf tenggorokan, kalau misalnya ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan, semuanya dibaca izhar. Oke? Semuanya dibaca izhar. Kenapa demikian? Karena huruf nun itu ada di lisan bagian ujung. Nah, ujung ya. Giliran tadi ha, kho, gho, ha sama a itu huruf paling belakang, yaitu bagian tenggorokan. Kan jauh, ya? Jauh. Secara teknis pun susah. Misalnya kita baca siratal ladzina an'a, kan harusnya izhar. Ya, harusnya izhar. Apa izhar? Jelas. Coba dibaca idgham. Coba dibaca idgham. Siratal ladzina. Idgham. Sudah ya. Susah dah. Nah, maka tujuan tajwid itu untuk mempermudah. Jadi nunnya di depan, huruf al-halq tadi 6-6-nya adalah huruf izhar di paling belakang. Jadi untuk mempermudah, ya udah dibaca jelas, jangan dipersulit. Oke? Jadi siratal ladzina an'am justru dibaca izhar. Nah, kita coba huruf kho. Kalau bisa nggak sampai ngorok, jangan sampai ngorok. Tapi kalau memang nggak dapat kecuali dengan ngorok, ya udah silakan. Karena saya mendapati ada sebagian kalangan yang nggak bisa melafalkan huruf kho, nggak bisa melafalkan huruf kho, harus begitu. Silakan kalau memang nggak dapat. Nah, justru sebaliknya ada yang ketika disuruh melafalkan huruf ha tipis, malah yang keluar getaran. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tepat nggak? Boleh nggak? Secara makhrijul huruf jelas berbeda. Huruf ha itu di tengah, kho adanya di atas tenggorokan. Nah, kita coba. Kho, khi, khu, bakh. 1, 2, 3. Kho, khi, khu, bakh. Nah, karena huruf kho itu termasuk isti'la. Huruf kho termasuk isti'la. Ketika sukun juga jangan dibaca bakh. Bakh, tapi bakh. Sama dengan huruf isti'la yang lain. Misalnya ihdinas, nas, tafkhim tebal. Kho pun sama. Kho, khi, khu, bakh. Coba. Kho, khi, khu, bakh. Nah, tanwin ketemu kho apa tadi? Izhar. Lanjutkan. Khu, khon, khoni, khokhna, minal. 1, 2, 3. Gimana? Belum hafal, kita potong-potong dulu. Khu, khon, khoni, khokhna. Ingat lagi konsentrasi huruf apa?
Kho, jangan jadi melipir ke huruf ha dikasih vokal o, ho. Keliru lagi nanti. Kho, lagi konsen ke huruf kho. Khu khon khoni khokhna. Minal mukhni. Makhi khon khoni kho. Sebagian masih ada yang mahihon, getarannya harus ada. Mahihon, khoni kho. 1, 2, 3. Ulangi khukhon, khoni khokh. Mukh, mahihon. Lagi khukhon, khoni khokh. Minal makhikon. Jangan mukhani nanti jadi qalqalah dong huruf kha. Minal mukhni. Kalau dari sifat huruf masuknya ke rokhawah apa? Mengalir. Jadi kalau nanti ada lafaz akhbarahum misalnya, akhbarahum, jangan dibaca memantul. Akhbarahum. Keliru. Ulangi. Khakhiku bakh. 1, 2, 3. Nah, kalau memang harus effort kerja keras dulu, nggak apa-apa kerja keras. Becek dulu mulutnya, nggak apa-apa dulu. Karena step awalnya memang seperti itu. Ulangi. Khakhiku bakh. Silakan. Khakhiku bakh khukhon. Minal makhikhon. Nah, 1 huruf aja ya. Nanti huruf dal ini insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti ke surat Al-Jumu'ah, setiap ketemu kho kita fokuskan. Misalnya ada di ayat ketiga misalnya. Wa akho. Jangan sampai ngorok. Kalau bisa wa akho, nggak usah. Biasa aja. Wa akhori, wa akho, wa akhorina. Ta'awudz Al-Fatihah. 1, 2, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ada yang rohim. Kalau bisa jangan karena itu hati bis kan. Ulangi bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wakaf di mana? Di hakim langsung. Oke, ulang. Yusabbihu, tarik nafas. 1, 2, 3. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil. Ulangi. Yusabbihu
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Nah, sebagian banyak mat tabi'i 2 harokat. Saya masih suka mendapati di antara jamaah ada yang membaca mat tabi'inya berlebihan. Nah, ini bisa sambil dilatih. Jangan sampai mat tabi'inya berlebihan. Di mana maksudnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Kebanyakan. Pastikan mat tabi'inya 2 harokat. Sekali ayun aja. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ya, jadi sekali ayun, jangan kelebihan pada melafalkan mat tabi'i. Sekali lagi, tarik nafas 1 2 silakan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil. Naam, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم sampai mubin. Silakan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi. Na'am, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ulangi, wa akharina. Nah, biasakan mim tasydid, nun tasydid. Teori gunnah yang paling mudah. Setiap ketemu nun tasydid, tahan. Mim tasydid, tahan. Wa akharina minhum lamma. Nah, 3 harakat. Coba, lamma 1 2 3. Lamma. Ulangi. Nah, setiap mim tasydid, nun tasydid paling gampang. Tinggal langsung gunnah aja. Enggak pakai mikir dulu huruf apa nih, izhar, idgham, enggak. Langsung mim tasydid, nun tasydid. Ulangi, wa akharina 1 2 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ulangi. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Ulangi, wa huwa al-azizul hakim. Ya, mulai dibedakan hakim. Jangan wa huwal azizul hakim. Jadi bunyi hu dan bunyi ha sama. Bedakan. Wa huwa al-azizul ha. Ulangi, wa huwa, silakan. Wa huwa al-azizul hakim. Ulangi. Wa huwa al-azizul. Nah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mainnya tahan dulu. Mai berapa? 3 harokat. Idgham bi gunnah. Ulangi, dzalika, silakan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ulangi, dzalika. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Naam, wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim.
Nah, usahakan huruf do-nya jangan mantul. Fadlil, jangan fadlil. Ulangi, wallahu dzul fadlil. Silakan. Wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata waqaf di yahmiluha. Jangan lupa ada huruf ha lagi. Yahmiluha. Mim tasydid gunnah. Sum. Jangan ketinggalan. Ulangi, mathalul ladzi. Silakan. Mathalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha. Cakap. Ulangi, mathalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha. Summa lam yahmiluha kamathalil yahmilu Ulangi, summa lam yahmiluha kamathalil yahmilu Naam, lanjut. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatil. Naam, 4 harakat. Biayatillah. Ulangi dari bi'sa mathalu. Silakan. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu Naam, wallahu la yahdi al-qawmal zalimin. Naam, hanya biasa aja. Wallahu la 1 2 3. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ulangi, wallahu la yahdil qawmal zalimin. Naam, lanjut ayat ke-6. Qul ya, silakan. Qul ya ayyuhalladzina amanu in za'amtum annakum awliya. Ada tanda wakaf nggak? Ada? Di mana? Apa tanda wakafnya? Apa tandanya? Tandanya nggak ada. Berarti kalau nggak ada tandanya, wakaf apa namanya tuh? Wakaf ikhtiyari, pilihan kan? Berarti kan belum waktunya atau belum saatnya wakaf, kita memilih wakaf di situ, berarti wakaf ikhtiyari. Nah, tinggal kita lihat kualitasnya, apakah sudah cukup atau masih berkaitan maknanya. Nah, nyampe di aulia, nyampe nggak? Wakafnya yang biar enak, biar nyaman, mundur aja, nggak usah di aulia, panjangan. Ada kuliah mad jaiz, hadu mad jaiz lagi, kemudian aulia panjang lagi, panjangan. Wakafnya di za'amtum, situ ya. Ulangi, qul ya, 1 2, silakan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'am. Nah, enak? Enak. Jadi enggak ngap. Nah, tinggal kita ibtidanya dari in za'amtum. Ulangi, qul ya, silakan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in. Nah, ulangi lagi, qul ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in.
Naam, in za'amtum awliya. Oh ya, ada anakumnya lupa. Ulangi, in za'amtum, silakan. In za'amtum annakum awliya. Ada tanda wakaf? Enggak ada. Berarti wakaf apa lagi tadi? Ikhtiyari. Nah, kalau saran saya mending kalau wakaf di nas bisa aja, cuman ibtidanya mundurnya jauh lagi. Nah, kalau saya biasa makainya fatamannau. Wakaf di fatamannau. Nanti ibtidanya tinggal dari fatamannau lagi. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannau. Wakaf di fatamannau. Ulangi, coba in za'amtum. 1, 2, silakan. In za'amtum annakum awliya. Fatamannau, ada nun tasydid. Ulangi. In za'amtum, silakan. In za'amtum annakum Nah, fatamannau, coba. Nah, jadi 3 harokat dulu. Kalau belum 3 jangan pindah. Fatamannau, coba. Nah, setiap nun tasydid dan mim tasydid. Ulangi lagi. In za'amtum, silakan. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannau. Ulangi, fatamannau. Fatamannawul mauta in kuntum. Nah, jadi gunnah-gunnahnya kita perhatikan. Di ayat 6 ada berapa yang harus gunnah? Silakan dihitung. Gunnahnya. Kalau gunnah berarti bisa jadi ada hukum nun, bisa jadi ada hukum mim, bisa jadi ada nun tasydid, mim tasydid. Ada berapa? Silakan. Ada 6. Sebagian ada yang berarti berapa? Payat, berapa payat? Gunnahnya payat. 6 juga. Kita hitung. Pertama di apa itu? Kemudian za'amtum an awliya'u lillahi min fataman kun. Berarti ada berapa ya? 7. Nah, kita hitung ada 7, pas baca 7-7-nya mesti kena. Jangan ada gunnah yang ketinggalan. Oke, berarti ada berapa gunnah? 7. 3 harokat. Jangan gunnah yang 1 2, gunnah yang 1 3. Sekali lagi kita ulangi dari qul ya ayyuhalladzi. 1 2, silakan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Waqaf. Ulangi, qul ya ayyuha. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum, silakan. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min man. Na'am, fatamannawul mauta in kuntum.
Nah, lanjut wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat. Potongan itu aja ada berapa gunnahnya? Ada? Pertama di yataman, kedua di abadan, ketiga di habis. Cuman dua. Nanti pas baca pastikan dua aja, jangan bertambah di potongan itu. Oke. Ulangi wala yataman, silakan. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat. Ulangi wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat. Wallahu Nah, potongan terakhir ada gunnah nggak? Apa itu? Apa namanya? Iklab. Pastikan jangan ketinggalan. Wallahu alimun bid. 3 harokat. Ulangi. Wallahu alimun. Silakan. Wallahu alimun bil. Ulangi. Wallahu alimun bil. Lanjut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Waqaf? Ada tanda waqafnya? Apa itu? Tandanya ada? Enggak ada. Berarti waqaf ikhtiyari. Nah, berarti ibtida'nya mesti mundur. Nah, ulangi. Qul innal mauta, silakan. Qul innal mauta alladhi tafirrun fa in. Nah, jangan berlebihan matobinya. Fa innahu mulaqikum. Jangan keenakan. Fa innahu mulaqikum. Banyakkan. Ulangi. Qul inna, silakan. Qul innal mauta alladhi tafir. Naam, fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wash. Ada tanda waqaf? Hah? Enggak ada juga. Mundur. Mundurnya di mana? Hah? Kalau dapat di fayunabbi'ukum lebih enak. Biar ibtida'nya lagi langsung fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dapat enggak kira-kira? Dapat aja. Insyaallah. Nah, nanti tinggal improvisasi. Kalau yang enggak dapat waqaf di mana tinggal mundur-mundur. Pakai waqaf darurat ya. Ulang, tarik nafas. Fa innahu mulaqikum, waqaf di fayunabbi'ukum. 1 2 3. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim ghaibi wash. Nah, sekali lagi tarik nafas, waqaf di fayunabbi'ukum. 1 2 3. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum. Nah, fayunabbi'ukum, silakan. Fayunabbi'ukum bima kuntum. Ulangi. Fayunabbi'ukum bima kuntum. Nah, cukup 3 ayat.